akhirnya nyokap gue lately yang kayak, gila kamu bertahan lama ya di DJ ya. Konsisten mama. Welcome to NSD. Masih sama gue Ecilo, Marcel, Brian. nih hari ini ada salah satu temen gue nih dari dulu namanya Ninda. Cong, sehat Cong? Sehat Cong. Dia tadi bilangnya dari dulu namanya Ninda. Ya iya masa gue yang bilang ganti nama gimana? Gue kalau sama lo deg-degan Cong. Ini guest perempuan pertama dia. Oh iya. Perempuan pertama nih. Yeay, thank you for having me. Tadi gue kaget bro, ada Wangi kan? wangi Guestnya apa nih? cewek. Cowok Cong. Cowok. Sorry. Lo gak tau aja dibalik ini gitu. Aduh. Jangan gitu dong, nanti yang nonton percaya lagi. Sorry. Menutup kesempatan. Oke Nin, awal-awal Nin. Ya. Ceritain dong tentang background lu. Apa kabar dulu dong? Apa kabar? Ya apa kabar? Kabar baik. Lagi apain? Terlalu dekat, Lagi. Kabar saya juga baik. Gimana? Ya. Kayak temen bencong gak gitu? Ya baik Oh Marcel mau kalau bencong? Enggak mau. Kan ibu tidak tahu saya mau sama siapa. Oke. Iya. Ada taste-nya dia juga. Ada taste ya, boleh. Mohon bantu ya. Mohon bantu. Ya tergantung uang suapnya apa. Iya. Oke, kalau ditanya sibuk apa, I'm too busy working on my grass aja sekarang, ya kan? Rumput. Iya, biar rumput gue lebih hijau aja dari rumput tetangga gitu loh. Kayaknya udah bagus ya pakai katanya. Gardener. Kan rumah lu gardennya gede kan? Iya. Boleh tuh. Boleh gue nyambi nanti di rumah lo. Kalau ditanya background saya biru tua. Oke. Iya. Oke, backgroundnya Jebol banget ya. dulu Gue kalau sama Ninda gimana? susah serius gitu kan. Tapi sebenarnya gue tuh orang yang cukup serius loh. Oke, kita ngobrol ini sebagai hal yang serius, topik yang serius ya. Oke lanjut. Ya, gue itu memulai karir gue dulu sebagai seorang model dulu. Ya. Dari umur 14 tahun sampai early 20 gitu masih modeling. Ya sekarang juga sebenarnya masih sesekali. Jadi mulai umur 19 itu gue udah mulai merambah dunia DJ. Merambah 19. Merambah itu Memasuki build gitu ya? Intuit. Masuk ke dalam. Oke. Masuk ke dalam ya, industri, Ke bukan dalam ke mana dalam nih? yang lain. Ke dalam mana? Ke dalam industri. Masuk ke dalam Gitu. industri. Masuk ya? Ya. Masuk ke dalam industri. Terus apa? Kenapa lu bisa tahu lu cocok di dunia modeling? Ya kan Kenapa gue tinggi, bisa tahu gitu. gue cocok di Iya, dunia maksudnya, modeling? Gimana caranya? Oh, gue kayak mau nih mas. Kayaknya emang gue dari kecil tuh udah lumayan agak benci tampil ya. Jadi gue tuh tampil. suka di foto. Terus kayak ketika gue foto langsung aksi-aksi gitu. Iya. Jadi emang udah kelihatan Iya, itu iya. biasa bibit-bibitnya itu Iya, kan. iya, Oh Terus di dulu IG juga kayak gitu. Iya. gitu ya. Posting. Kamu kok tahu sih Tadi kamu? saya lihat. Kamu ngintip ya? Stalking Instagram Saya aku masuk ya. gitu. Oke. Terus. Terus akhirnya kayak nyokap gue tuh dulu push gue. Kayaknya lo cocok deh jadi modeling gitu ya. Nyokap lo cantik banget Cong, by the way Cong. Iya, I got it from my mama. Ayo. Nyokap lo cantik Siapa banget sih? Cong. Nyokap lo cantik banget men. Kenalin wow. Gila. Siapa tahu? Cantik banget Cong. Bercanda. Terus udah gitu, ya udah akhirnya gue mulai catwalk, terus gue dulu ikut beberapa kali beauty pageant gitu dari Gadis Sampul tahun 2004. Terus 2007 gue Miss Indonesia sempat. Gak percaya kan lo gue pernah Miss Indonesia? Percaya ya? Percaya. Orang jadi Indah orang Indonesia. Kenapa? Orang Miss Indonesia. Saya orang Indonesia. Oh, sempat jadi Miss Indonesia. Sempat jadi finalis Miss Indonesia. Wow. Congrats. Thank you. Ya udah, akhirnya dari situ berkembang. Gue pengen evolve. Ada bakat apa lagi ya di dalam diri gue ya. Terus diajarin lah sama temen gue iseng-iseng tadinya. Kayak, yuk sini gue ajarin DJ gitu kan. Dikenalin turntable terus si DJ. Oke, seru nih gitu kan. Udah, dan saat itu 14 tahun yang lalu DJ cewek masih belum banyak ya. Belum banyak. Masih belum banyak. Sekarang juga belum banyak juga. Udah banyak sekali Banyak sekarang, banget. banyak sekali. Akhirnya setelah dari latihan iseng-iseng itu kakaknya temen gue ini nawarin gue,
temen gue lagi buka nih manajemen baru. Dulu gue Ai Tumbuhan tau? Iya, kayak itu. Dia salah satu pelopor techno lah, techno proper di Indo. Terus teman gue baru bikin manajemen, namanya tuh White Lens. Akhirnya dulu gue bergabung beberapa tahun sama mereka, di bawah naungan mereka. Mereka memanage brand gue gitu, membentuk karakter gue seperti apa, mau dibawa kemana gitu. Dan ya udah akhirnya nggak kerasa udah 14 tahun nge-DJ. Masih sampai sekarang sama Masih. Sama siapa? Ai Tumbuhan? Enggak. Abis dari sama Ai Tumbuhan sempat jalan sendiri, independen gitu. Terus tahun 2015 gue gabung sama Locker Media. Locker Media. Dulu itu manajemen ada gue Dipa Barus, RBA, terus DJ-nya cuman 4 ya. Terus satu lagi siapa? Osvaldo siapa nih? Osvaldo Nugroho. Dia produce juga kok. Oke. Terus Tapi dia lebih ke Ecilo nggak ada ya? apa tuh? Ecilonya nggak ada. Echilo nggak ada. Gue sama Echilo tuh teman main, bukan teman satu manajemen. Teman main. Tapi seru. Dulu hidup gue sama Echilo. Gak usah dia, gue juga bandel dulu ya sih. Suka ganti-ganti cewek ya? Kalau bagian itu gue gak mau akan bicara. Sorry nih guys, sorry, ups gitu. Siapa sih zaman dulu yang gak bandel ya gak sih? bandel gue minum air gue napas gue. Iya, tapi gak Ini apa-apa. ditonton sama semua orang. Justru mesti bandelnya tuh dulu. Kalau lo baru bandelnya sekarang kan Telat. Telat lah, masuk umur sekarang. Bisa lebih kontrol sekarang. Iya benar-benar. Oh jadi masih mau bandel tapi kontrol aja? Bukan gimana Lebih ya? pinter aja sih bandelnya ya nggak sih? Lebih ngejaga ya. Lebih smart. lebih banyak yang dipikirin. Betul, harus ada apa ya? Ada remnya. Ada remnya benar. Sembunyi-sembunyi gitu ya. Iya. Sembunyi. Ada remnya. Gitu. Pertama kali tuh lo ke influence tuh musik itu genrenya apa sih, Com? Gue nggak tahu. Maksudnya kan Gua awal early early-nya ya? tuh. Early-nya. Dulu pertama kali gue dikenalkan musik itu dengan genre house music ya. Semuanya house music Semua. ya? Oh karena itu roots of the music, Iya. roots of the genre. House itu baru bisa Itu house. dimainin semua. Gue diajarin house music, diperkenalkan dengan house music. Cuman karena dulu gue masih gegabah, gue nggak tahu nih mau seperti apa gitu kan. Jadi semua genre gue mainin dulu kan, kayak electro clash segala macem gue mainin dulu. Kayak gitu-gitu sempet gue mainin gila. Iya dulu. Cari karakter soalnya. Yang hardcore itu cocok kan. Jadi kayak lagi masa-masa mencari jati diri dulu sebagai seorang DJ. Semua genre gue cobain gitu loh. Tapi sekarang akhirnya kan terbentuk, lebih jelas maunya kemana, arahnya gimana, dan orang lebih mengenal gue sebagai DJ yang seperti apa gitu. Gue kaget sih dulu, maksudnya kayak banyaknya zaman dulu itu kan banyaknya berseliwer, ada sebagian DJ cewek belum banyak. Cuman Ninda datang, gue kenal dengan gaya main yang beda sih men, yang taste-nya beda, yang menurut gue kayak oke nih. Dan gue dulu pernah back to back main dulu waktu I'm Still Nobody. Gue back to back. Kita juga nobody lah dulu lah dua-duanya. Di Berarti Kemang. lebih terkenalkan dia deh. Enggak lah. Dina lebih Ejilo siapa sih? Zaman dulu di Kemang. Ganti lagi deh bro. Ganti lagi tuker lagi. Hostnya ganti aja. Gak pernah Miss Indonesia. Aduh. Iya. Tuker lagi. Iya dulu gue sama Ninda pernah back to back di Kemang. Apa ini nih dulu ya? Aduh lupa namanya lah. Di pojokan klub gitu. Gue back to back tuh Iya. berdua teler. Iya. Tapi berhasil. Berhasil. Com tetap di sini ya, Com. Gue inget. It's funny. Tapi kita masa mudanya seru sekali loh itu, gila. Gue kayak kalau gue bisa mengulang waktu lagi, I would love to, tapi harus lebih smart aja kali ya. Iya gak sih? Gitu. Gue mau tahu sih, transisi lu ke DJ itu apa ya, dampaknya apa sih? Transisi gue sebagai Dari seorang modeling ke DJ, terus orang ngeliat lu tuh gimana sih? enggak gimana. Maksudnya dari Miss Indonesia tiba-tiba kok jadi DJ? Sempat Kan ada suka gini. ada stigma-stigma. Iya, ya. oke. Sempat ada bukan masukan ya. Kan beda ya, stigma dari Miss Indonesia orang. kan elegan, ini kan lebih underground, Iya, oke, lebih kayak wow. brutal Iya. ya. Cerita dulu dong, Arti. cara jadi Miss Indonesia caranya gimana sih? Kamu mau daftar? Aku daftarin. Oh, inilah cara jadi Miss Indonesia. Offline-nya kemana lu tau gak? Offline Nggak kemana? tahu. Makanya. Sumpah I have no idea. Gue tuh didaftarin sama sepupu gue. Gue pikir kayak gue
dapat panggilan untuk syuting video klip gitu, ternyata untuk Miss Indonesia. Jadi gue kaget. Begitu gue datang, hah, apaan nih? Kenapa jadi banyak perempuan cantik di sini gitu kan? Gue shock. Terus ternyata itu gue masuk nominasi di Miss Indonesia. Tadi ya gue udah mau mundur karena gue nggak pede. Jadi sebelum itu sudah modeling juga dong? Oh udah. Jadi ya nggak ini sih nggak kaget iya, gitu. nggak Begitu gue baru-baru lihat lah. ya nggak sekaget itu. Cuman kayak apa nih, kenapa gue tiba-tiba jadi Miss Indonesia? This is not me at all gitu loh ya kan. Terus ya tapi mau gue tinggalin, gue udah setengah jalan. Gue udah akhirnya masuk finalis 33 besar waktu itu. Keisengan yang membawa berkah. Berarti dengan karakter lu yang gini masuk Apa ke gimana Indonesia. tuh kan kayak gini tuh gimana tuh? Dengan So diam gitu. Iya, lu jadi harus sok iya Harus kan. Jadi itu gue lumayan agak merasa berdosa ya pas karantina. Gue menipu satu Indonesia aja. Yang biasanya gue cuawaan, gue harus jaga sikap. Gue dada aja harus gini. Iya. Senyum aja harus gue atur yang kayak gimana? Aduh. Tapi kalau apa? gitu ternyata banyak Miss Indonesia itu kayak gini ya. Sepertinya Gak juga begitu. sih. Depan doang kayak gini. Cuman kayaknya gue kecolongan aja deh, mereka kayak aduh nih anak unik nih, udah deh kita istikat deh gitu. Ya udahlah. Tapi berguna sih ilmu-ilmu yang gue dapat dari Miss Indonesia, berguna lah. Nggak yang ternyata cuman orang mikirnya ajang kecantikan doang nih, enggak lah. Tapi gue liat banyak skill juga kok yang iya, di-develop di situ. harus lo punya skill khusus yang memang bisa lo perlihatkan ke orang banyak gitu, dan lo juga dapet apa ya, pelajaran untuk manner, attitude segala macam yang mungkin kadang-kadang gue juga suka out of control, jadi nggak ada manner kalau gue mabok ya. Jadi lupa gue Miss Indonesia gitu loh. Iya cok. Iya cok. Besok ada ceritanya. Bercanda. Linda ternyata bencong gitu. Gue tahu tuh. Kamu jangan bilang aku bencong di depan situ, nanti ketahuan. Aduh. Lu pernah gak sih kayak lagi catwalk gitu tapi lu mabok? Enggak lah mas. Enggak lah, nggak masalah. Atau lagi ngapain lu nggak pernah sama sekali? Selalu sabar karena gue terlalu percaya sama diri gue. Sedap. Jadi Sedap gue itu selalu kayaknya kata-kata siapa ya? Sedap, Oh, sedap. Iya. sedap. Mie sedap. Mie Ayo sedap. iklan. Maka iklan. Iklan. Sudah. Bara berikut Kita butuh ini. iklan. Jadi setelah itu masuk industri musik. Karena memang pertama kan coba-coba gitu. Tapi ternyata jatuh cinta, and I feel that ternyata passion gue di musik ya. Gue bisa kayak lebih mengembangkan diri gue lebih luas lagi. Kalau di modeling kan lo cuman kayak ya udah gitu aja. Gitu. Cong, dulu kalau gue bertanya, Cong, di house artis siapa yang lu suka banget, Cong, dulu? Pas jadi bikin lo ngegugah kayak, wah asik nih lagu, I have to do it. Siapa Sedap. namanya gue lupa. Frank Soake. That's one Orang of mana the best tuh? my Kalau nggak best salah, DJ. ya, kalau nggak salah French ya? French deh, kalau nggak salah. Bagus banget men, Itu gue salah pernah nonton satu. live-nya. Terus Lauren Garnier juga salah satu jagoan mamen. gue sih itu, ya kan? Yo, Gokil. men. Jagoan gue. Itu gue cukup utang budi sih, ntar aja cerita. Oh, iya? Next time. Dia keren banget loh. Iya. Pernah ketemu? Nggak, jadi pertama kali apa sih namanya? Ini sedikit merepet sih. Maksudnya kayak pertama kali orang yang notice mainin lagu gue pertama adalah Lauren Garnier. Keren. Pertama kali. Caranya gimana? Cara lu terima Jadi notice? kan kalau misalnya lo produce, lo label lo itu akan kirim ke DJ gede. Dan di situ Lauren Garnier tuh bilang Indonesian DJ, producer. Pertama kali orang yang notice, oh ada Indonesian producer nih, ada ini dari Technosin, itu loh. Cilo keren. Oke, Gue cerita doang. Sekarang percaya ya? Enggak, tapi sumpah ya, gue tuh bangga banget loh. Enggak. Kenapa gue? Ya lo yang ditanya. Bentar. Udah mulai banyak artis dari Indonesia yang masuk ke kancah Level luar negeri. Ya. Itu Dea, keren loh. Dea. Karena Dea Barandana, terus ada Saida, Fikri. banyak. Maksud gue kayak akhirnya kita punya panggung gitu loh di Betul. mancanegara. itu karena semua Enggak Bang juga. Enggak juga, bro. Cilo salah satu yang terbaik. Pintunya. Jadi bikin Ecilo dulu, salah tanahnya satu bikin yang terbaik. dulu gitu. Iya. Akhirnya kan, arsipnya. oh Indonesia kedengeran nih di luar negeri gitu kan. Gue ngarep sih lu sih, Cong. Amin. Kemarin soalnya gue suka banget sama projectnya Ninda nih.
Walaupun Ninda bocor-bocor gini nih, gue ngefans banget sama dia. Gue ada suka project tentang dia di Papua yang lu merekam suara burung. Itu apa sih, Save Cong? Our Project Sounds. Save Our Sounds. Dan itu bagus banget, man. Itu yang gue kayak Ada di YouTube nggak? ada. Itu yang kayak Save Our Sounds ya. Save Our Sounds. Kayaknya kerja sama British apa gitu ya. Enggak, itu gue sama Greenpeace. Jadi itu salah satu project kolaborasi. Oh ini ininya. Kalau lagunya ada di Spotify kayaknya. Dan ini buat gue gila banget sih, men. Thank you. Ini yang burung-burung itu kan? Iya. Kayaknya ini Sebelumnya sudah ceritanya. subscribe Nusantara belum? Udah kok. Tolong subscribe. Gila gue langsung di itu nanya sebelumnya udah subscribe. Yakin Ya udah. 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 Mana belum ada nih. WA ke ibunya semua suruh subscribe. Abis ini aku langsung subscribe. Udah jangan jadi nonton inilah. Jadi yang mana? Lagunya ada di Spotify. Tengah. Iya ini. Nah, prosesnya itu tuh gila buat gue. Gue maksud gue kayak Ya ini salah satu journey yang menurut gue lumayan apa ya? people must know sih, man. Iya. Ini lumayan mengubah perjalanan DJ karir gue juga sih. Ini siapa? Stuntman gue. menyelamatkannya dan menggunakannya Oke. untuk gue buat Dengan Papa Mark ya? Iya betul. kita akan pergi ke hutan. Oke. Terus Ya, oke. bisa tonton nanti. Terus ini apa nih? Boleh nih tampil Ya, di ceritain channel. dong. Apa Lu, tuh? pengalaman lu selama di sini, selama lu di Papua ngambil suara. Gue tuh pernah dulu gue ada ngefans banget satu musisi namanya Ryuichi Sakamoto. Dia tuh sama kayak lo. Maksudnya kayak Suara-suara organik. suara-suara organik diambilin sama dia, dibuat. Terus itu buat gue kayak wow, unik sih. Gue pengen ada kesempatan kayak gitu, cuman nanti lah, belum ada dapat kesempatan aja. Iya. Nah mungkin apa namanya perjalanan gue di sini itu kayaknya yang membuat gue jadi bisa memilih. Oh ternyata kayaknya gue kalaupun produce lagu lebih ke ini jelek banget. Makasih loh. Oh iya. Makasih loh. Gak ends loh ngobrol ya. Kan lagi berdoa. Itu bukan berdoa, lagi nge-record suara. Oke. Terus. Iya, kayak gue tahu mau gue tuh ke arah mana untuk produce lagu gitu loh. Kayaknya emang lebih ke nature yang gitu-gitu. Kalau lo kan emang yang kayak hard techno yang serius gitu kan. Iya. Kalau gue mungkin yang lebih kayak begini. Karena gue dapet feel dan passionnya ketika gue ngelakuin ini. Gue seneng gitu loh. Terus, oke, gue cerita sedikit ya tentang si journey gue ini ya. Iya. Itu projectnya tahun 2000 10. enggak 17 18 Setahun. 3 tahun lalu deh 3-4 tahun 3 lalu deh tahun. Iya. baru-baru ini. Jadi itu gue diminta sama Greenpeace untuk mengerjakan project ini. Berangkat dari dulu gue tahun 2014 pernah pergi ke hutan di Riau, kebakaran hutan. Di situ gue banyak belajar tuh tentang keadaan hutan di Indonesia. Mungkin sedikit boring ini ceritanya, cuman Gak apa-apa, gue perlu tahu. Cuman- Tapi soalnya enggak. di banyak artikel tentang Ninda. Tentang mereka- hutan kan? Iya, itu suka lingkungan iya. Which is good. hutan. Iya. Good banget. Nah, berangkat dari situ kayak masih banyak belum banyak anak muda apalagi di Indonesia gitu ya yang hatinya tuh tergerak dengan lingkungan gitu. Banget. Tapi thank God lately tuh kayak campaign tentang lingkungan tuh banyak sekali. Iya. Ya kan, movement orang tuh semakin macem-macem dan semakin kreatif gitu, which is good dong. Berarti project gue ini lumayan agak membantu orang untuk Yes. membuat movement yang lebih bermanfaat dan lebih berguna bagi lingkungan Iya. kita gitu loh. Karena satu-satunya rumah kita ya Hutan. universe ini, Iya. semesta Oh, iya, ini. Iya. Harus Kira-kira kita jaga. hutan. Salah Rumah kita hutan. Anda Tarzan. Rumah kita Tarzan. Terus. Jadi ini proyeknya memang agak serius ya, tapi makanya kita Gue suka sih. kita kemas secara kreatif mungkin biar orang juga menyerapnya, anak-anak muda juga menyerapnya dengan gampang. Apalagi kan era millennials kayaknya yang kayak lihat visual dan musik aja udah yang kayak
ya diterimanya lewat situ gitu, semudah itu kan. Masuk millennials tuh masih gitu caranya, semudah mungkin. Berapa lama nih lo di hutan, Din? Kalau boleh tahu, Din, prosesnya? Seminggu. Wow. Terus lo hidup di hutan barengan sama, maksud gue dengan sukunya kah? Apa barengan? Gue hidup sama suku pedalaman aslinya. Nama suku pedalamannya apa kalau boleh tahu? Gue tuh lupa loh nama hutannya. Pokoknya itu ada di Papua Barat. Enggak apa-apa. Oh, Malagufuk, sorry. Malagufuk. Nama hutannya Malagufuk. Jadi di dalam hutan itu gue mesti trekking sekitar 2 jam untuk masuk ke dalam Malagufuknya itu karena kita emang ngincar suara cendrawasih. Suara cendrawasih. Ya, jadi burung cendrawasih itu hidup di dekat pemukiman Malagufuk itu. Jadi gue tinggal di rumah warga waktu itu selama seminggu itu, dengan kehidupan minimalis mereka ya. Makan apa nih? Mereka ada listrik. Gue dikasih apa yang makanan khas mereka? Sagu? Iya, sagu yang kayak Sagu lendir apa? itu. Papeda. Itu, Iya, papeda. enak. To be honest, gue tuh nggak suka makanan lembek. Jadi buat gue, ya tapi karena gue harus menghargai ya, gue makannya kayak Papeda itu kenyang, oke. Jadi bagus ya. Kan buat sebagian orang kan buat di hutan itu kan susah buat adaptasi. Iya benar. Tapi alhamdulillah kayak ternyata mereka super welcome gitu ke kita. Karena mereka kepengen juga, mereka tuh ngejaga hutannya tuh sebegitunya loh. Gue tuh tiap hari kayak ngeliat kehidupan mereka yang emang bangun tidur ke hutan, cari makanan di hutan yang ya emang orang hutan gitu loh, ngerti gak sih lo? Itu Terus seharusnya emang mereka ngerawat banget, mereka semerawat itu. Terus datang perusahaan-perusahaan besar pengen menghancurkan lahan mereka begitu saja, kan nyebelin gitu ya nggak sih? Nah makanya gue dan Greenpeace bergerak untuk melakukan movement biar hutan kita nggak hilang. Kita mesti cari nih suara dari dalam hutan ini. Karena kalau suara itu hilang, kita nggak punya apa-apa lagi gitu. Ngerti nggak? Pesannya itu, pesan moralnya ya. Mau tau nggak? Buat gue tuh Papua tuh kaya banget, men. Oh, super kaya. Karena ada, lu tau gak? Jadi kalau nggak salah, gue pernah nonton dokumenterinya. Itu ada burung joget, men. Burung Itu dancing. cendrawasih. Mereka setiap pagi, setiap Buat mereka nge-track mau pasangan, keluar, kan? buat attract pasangannya mereka yang dansa gitu. Serius lo? Itu gue sampai nangis, tau gak sih lo ngeliat Serius mereka gitu? Keren banget. Itu magical sih, magical journey buat gue. Dan lo dapat itu footage-nya? Dapat banget. Makanya gue bisa ke-record suara mereka. Dan itu wow, best moment in my life. Salah satu achievement yang menurut gue lumayan merubah perjalanan karir per-DJan gue. Cara pandang juga berubah Cara semua. pandangnya semua berubah. Terus kesulitan apa aja, Cong? Dalam situ, Cong? Misalnya di hutan. Yang paling selain adaptasi. kan pasti ada kejadian-kejadian apa. cerita-cerita gitu. lucu lah pasti. Mau toilet, nggak bisa toilet misalnya kayak gitu. Ada toilet, tapi ya mereka kan sanitasinya juga nggak sehygiene kita di perkotaan kan. Toilet seadanya gitu. Jadi gue makan tuh gue tahan-tahan biar gue nggak sakit perut. Setiap mandi gue minta temenin si kru Greenpeace, ada cewek kan yang nemenin gue. Terus gue tuh harusnya record si cendrawasih itu di hari pertama, cuman karena kita nyampe ke siangan, jadi dia udah nggak ada lagi. Jadi dia tuh ada jamnya, dan dia baru akan keluar itu kayak awal-awal subuh gitu loh. Jadi lo kebayang gue jam 2 pagi jalan ke tengah hutan di mana tempat cendrawasih itu hidup. Burung. Cendrawasih itu the bird of paradise. Makanya track gue judulnya itu. Bird of Paradise. Jadi sekali nggak dapat ya udah harus Sekali ngulang lagi. iya harus balik lagi. Iya, Jadi iya. gue mengulang lagi besokannya. Iya. Baru dapat. Wow. Respect, man. Gokil. Gue soalnya pas lihat pas pertama kali ngeliat videonya gue sampai bilang wah gila. Ngerti gak sih, kayak buat gue kayak wah gila. Cong, gue mau remix Cong. Ayo, bener ya. Sumpah, Kita gua- bikin proyekan yang seru ya di sini ya. Mau Kita Cong, pikirkan serius ya. Cong, remix Cong itu bagus banget. Soalnya buat gue kayak kayak kesadaran buat lingkungan Iya, jatuh harus, banget harus, karena harus. satu hutan makin tipis, Iya. makin apa segala Harus macam. ningkatin awareness aja sih ke orang-orang. Lebih tepatnya itu. Pasti. Jadi project ini. Iya, cocok. Gue bijak banget hari ini. Karena lo ketemu gue jadi bijak kan. Cemilang ya siapa? Cemerlang. Cemerlang. Siapa dia bilang? Cemilang. Cemerlang. Makan. Cemerlang. Aduh. Terus yang lately lo ada resident atau di mana? Nggak ada.
Nggak ada. main-main Gue doang? main per event. Hmm. Karena gue itu nggak suka attach sama satu hal, ngerti nggak sih? Kayak kalau lo residen kan, lo mesti stick di situ aja. Gue suka yang kayak ya event aja, event-event tertentu juga. Gue juga milih-milih sih, nggak Kayaknya semua lu nggak event. cocok deh residen. Ya, emang. Iya kan? Nggak bisa gue. Lu Pasti tipe yang nggak dengerin pasti. Apa? Nggak, maksudnya dia kan pasti mau kemana-mana. Iya. Karena dia cocok jadi star gitu kan. Iya kan? Bener gak? Nggak tahu lah itu Enggak, kan lu orang pengennya yang- gitu kan? Vibe-nya tuh lu star gitu, kayak guest star. Bukan star sombong, tapi maksudnya kayak star beneran. Vibe-nya ada. Auranya tuh aura star. Aduh, ya ampun. Sama Auranya. di Indonesia. Bentuk aku gini dong. Aku bintang. Terus Cong, gue mau nanya terus kemarin itu gue sempat denger lu sempat bikin proyekan bareng sama Fikri ya? Fikri? Oh iya. Lu Fikri kemarin gue undang sini juga. Oh Gua gitu. mau nanya. Iya. Fikri yang Udah kemarin tayang itu. dia. Udah, belum tayang. Belum ya? Action Oke. ini. Iya, itu track rilis tahun lalu, track gue sama Fikri. Itu kita collab. Jadi dia waktu itu iseng-iseng ngajakin, "Nin, gue mau bikin kolaborasi project nih sama banyak DJ," kata dia. "Lo mau ya ini nyumbang satu lagu?" "Oh ya boleh," gitu. Jadi ya udah gue kasih sketch drum gitu, terus dia nambahin segala ceng. Gue maunya yang gini Fik. Oke, jadi oke. Gampang ya? Terlihat gampang ya. Lo nggak tahu di depan laptop ya Allah gimana ini astagfirullahaladzim. Boleh tanya Bapak Eci lo. Bikin lagu tuh kelihatannya gampang cuma. Enggak lah, pasti nggak gampang. Tahu nggak sih? Gue gara-gara mulai merambah dunia produser ini. Lagu jelek pun gue sangat hargai lo sekarang. Effort men bikinnya. Iya gak sih? Apalagi dia bikin gimana tuh? Lo bikinnya gimana tuh? Chill. Sampai batuk dia. Gue capek. TBC guys. Dia sampai TBC guys. Ya Allah, terus. Lo produce sebenarnya mau start dari kapan sih nih? Mulai produce-nya? 2016 ya? 2016. Per single gue itu masih tetap berbau dengan alam. Gue tuh baru menyadari ya bahwa ternyata setiap lagu gue itu lumayan agak terinspirasi dari alam sih. Per single gue itu dulu Heliopilia namanya. Wow. Judulnya. Heliopilia. Heliopilia itu Desire Under the Sun. Wow, Desire Under the Sun. Jadi dari awal single gue sampai sekarang tuh lumayan berbau alam semua. Kecuali yang sama Fikri kemarin ya. Itu berbau judul dance. Yoi, itu baru dance tuh. Itu judulnya tapi gue tetap bawa yang berbau alam, New Earth. Sedap. Lu se-connect itu sama alam berarti ya? Iya. Apa sih, kenapa lu bisa se-inspire itu dari alam? Apa sih? Awal mulanya dari mana? Itu Apakah turning dari Papua? point. Enggak. Itu turning point gue ternyata. Zaman kita dulu lagi brengsek-brengseknya tuh ya. Jadi kayak tiba-tiba terinspirasi sama satu hal. Anjrit, gue masa mau hidup gini-gini doang nih. Betul. Iya nggak sih? Gua ngalamin. Itu dulu kayak quarter life crisis Krisis. kali ya. Ya, betul. Ya kan Quarter life umur-umur crisis. segitu ya. Kayak masa nge-DJ doang nih suram amat hidup gue. Bener. Cewek lagi gitu kan. Apalagi di Indo tuh lo jadi DJ Dicapnya DJ Tete. dicapnya kan yang kayak Sorry. paham kan? Sorry. Paham kan? Iya ya. Sensor. Tut. Kayak ya lo cuman hidup lo cuman buat party, seneng-seneng, mabok, DJ tuh gitu. Nyokap gue juga dulu yang kayak lo yakin mau jadi DJ doang nih? Ya gimana, gue nggak mungkin ngantor, gue nggak bisa kerja sama orang gitu loh. Sama, gua juga. Gue nggak bisa diperintah orang, yang ada gue perintah balik bos gue, heh jangan ngatur saya gitu deh, ya nggak sih? Gitu loh, ya gue juga sadar diri gue gimana gitu kan. Akhirnya turning point yang membuat gue coba sesuatu yang lain kali ya gitu. Ya itu sama halnya dengan gue memulai karir gue sebagai seorang DJ, itu berangkat dari model terus gue jadi DJ. Gue emang suka melakukan hal-hal yang belum pernah gue lakukan sebelumnya gitu. Biar lebih berwarna gitu ya gak sih? Akhirnya gue join sama Greenpeace, gue ikut beberapa kali project-project mereka, tertarik. Nah berangkat dari situ ya udah akhirnya mulai bercabang. Emang dari situ ya? Iya. Itu gue mulai mengubah mindset, cara hidup gue, cara gue melihat kehidupan orang lain, gue menghargai proses gitu loh. Dulu I'm very snob, I mean like kayak anak muda, metropolitan, cewek yang kayak Sejak itu dia suka zodiak. Alam. Alam. dulu aku tuh
sekali. Tau gak sih? Oh iya, kayak zodiaknya apa ya? Dulu tuh aku paling sebel kena matahari yang kayak, gue tipikal Jakartan girl aja yang duduk di samping pool kalau ke Bali nih ya. Kan gue Duduk samping suka jemput ke pool. kosannya dia. Iya kan? Neng, Cong. Duduk samping pool. Cong, kosan lo masih di situ, Cong? Enggak lah. Oh, udah. gila. Masa gue kere mulu, Cong? gue. Anjing. Iya kan? Bener. Ngerti gak lo? Kayak ya evolve lah. Setiap orang mesti evolve Punya lah. rumah sendiri sekarang ya? Asik. Iya ya. Anjing sombong banget. Sombong banget temen gue. Mau sebutin rumah yang di mana? Di Menteng. Sedap. Oh, Dan baik. Mawangsa gitu. Banyak rumahnya. Nah, bercanda. Terus. Kayak tipikal cewek muda lagi gila-gilanya. Cuman mikirin teler doang ya gak sih dulu? Iya. Gak mikirin prospek ke depannya seperti apa gitu kan. Kalau sekarang dengan umur sekarang jadi jauh lebih memikirkan banyak hal gitu loh. Dulu kayak besok mabok apa ya? Iya. Besok Iya, kemana ya? Besok main kemana apa ya? Aduh besok ketemu ini Iya. Duh, Kayak no dipikir- meaning, no meaning. Kayak hidup lo ya udah yang lo pikirin gitu aja gitu kan. Akhirnya gue ketemu turning point yang membawa gue ke si dunia alam ini. Makanya aku sekarang jadi alam bah dukun. Nah, makanya gue akhirnya into nature. Diving. Dulu mana mungkin gue disuruh berenang di laut, coy. Males banget, Cong. Males, Males, Ran. Cong. Apa Udah, kata- Cong. Gopal banget, Cong. Aduh. Iya Oh my kan? God. Terus, Cong, Kayak cerita, nyebelin. Cong, apa sih namanya? Single lo sama Teza tuh gimana? Single gue sama Teza itu sebenarnya dipelopori karena manajemen gue pengen bikin sesuatu yang baru dan unik dari Gue suka sih single lo itu. Yang di Amin. Iya lagi, Gua- gue juga suka lagi. Masalahnya Teza yang ngisi suaranya Iya, gitu keren kan. banget Kalau Teza, gue men. yang ngisi suara gue sendiri pasti drop loh ngedengerin. Teza keren banget kan suaranya, men. Iya. Untung bukan lo yang nyanyi, Cok. Iya. Kalau enggak sorry nih. Suara dia keren banget sih. Dan dia juga very helpful banget di project ini. Dia baik banget. I love him so much. Cong, ini sini ini lo yang lari-lari bukan kan? Kenapa? Bukan lo yang lari-lari kan sini tuh. Iya gue lah. Mau siapa lagi? Kenapa lo lari, Cong? Stuntman gue. Teza masih muda banget ya? Iya. Nah single gue yang ini tuh rencananya gue kayak pengen bikin apa ya, kayak soulful gitu. Ini lo. Iyalah. Kok cantik banget lo, Cong, di sini, Cong? Miss Indonesia oke lah. Di sini Indonesia oke. Kok lo cantik banget, Cong, di sini, Cong? Kok kayak, aduh. Ini gak cantik malah ini ganteng ya. Cong, gue gak terima, Cong. diulang sama yang tadi, Cong. Gue gak terima, Cong, lu cantik. Ini bukan pacar kan? Hah? Bukan pacar kan? Ada deh. Gue suka single-single lama lo, Cong. Kenapa? Suka banget, single-single lama lo suka banget. Lo kalau boleh describe, Cong, genre lo tuh sebenarnya lo fokusnya tuh kemana sih, Cong? Kalau di dalam per DJ Dari lo. atau No, misalnya lo, gue ngomong produce dulu deh. Kalau dari produce dulu, lo emang lebih ngepop, apa lo mau ngambil underground side? Pengen tanya aja, pengen tahu. gue sebenarnya kayaknya dengan basic sound nature gitu mungkin lebih underground ya. Nggak mungkin orang ngedance pakai lagu-lagu nature gue kan dengan gitu. Jogetnya gimana tuh, Beb? Ya bisa juga sih, nanti 10 tahun nanti tiba-tiba jadi hits gitu. Ya tiba-tiba yang pakai lagu gue joget orang-orangnya yogi gitu kan. Bersatu dengan alam. Di Bali banyak loh kayak gitu. Iya banyak Iya kan? sekali, Nah, banyak sekali. makanya. Nah mungkin next project gue akan seperti itu ya. Gue pengen bikin lagu-lagu untuk meditation gitu pengennya. Iya. Kalau untuk produce, gue lebih underground tapi nggak ke arah lo sih ya. Iya. Gimana Kalau kalau dia kan, Pak? Dia undergroundnya hardcore techno gitu kan, itu very niche market loh. Niche banget. Kayak ya kalau di Jerman oke. Cuman main itu Jakarta, di siapa Jakarta. tuh? Iya nggak sih? Indo belum. Di gitu. Indo belum. Di Indo. Kayak knowledge orang untuk musik. Itu berat banget, man. Iya, berat loh. Kalau begitu nanti kita kumpulin orang Jerman aja, Bro. Ngapain kumpulin dia aja? ngapain orang luar? Bener-bener. Terus iya lumayan niche sih, lumayan ngerasain kesusahan sih. Iya, Oke. sama lah. Kita berada di industri yang sama. Maksud gue kayak kita struggling untuk
ada sampai saat ini gitu loh. Dari underground menghasilkannya itu susah loh Iya, awalnya. ya kan? Sampai sekarang, maksudnya ya gue nggak bilang menghasilkan sih, sampai lo bisa punya, lo opportunity lo kebuka tuh susah lo men. Susah banget. Takes time banget, bleeding banget dulu. Kayak untuk memberikan apa namanya knowledge ke orang, terus orang yakin sama lo ketika lo perform atau lo menciptakan karya, itu tuh sulit menurut gue, butuh prosesnya, dan prosesnya itu sangat penting dan panjang gitu loh. Terus Nin, cerita dong yang kemarin lo main di Singapura sama siapa, Asri? Ya itu seru juga. Apa Itu yang event lo apa sih tahu? tuh? Event reguler mereka aja. Tapi fokusnya disco ya? Berarti lo lately lebih ke arah disco-disconya? Gue tuh sebenarnya Lebih ke arah gini disco ya, kalau lo nanya gue tuh tidak punya spesifik genre yang kayak gue mesti bilang house to techno. Itu kan lebih ininya Niche. aja, firmnya seperti itu. Eclectic lah ya. Ya oke. Gue tuh bisa, gue selalu menerapkan setiap set gue tuh eclectic set. Karena gue bisa main dari house to disco. Terus nanti gue iniin lagi dari apa ke tech house to techno pun gue bisa, tapi nggak full techno set gitu, enggak yang seberat itu juga. Jadi lo kasih journey cara lo ya. Betul, that's what the DJs Yes, benar, are for, bagus ya banget, kan. banget. Lu Harus kasih bisa journey. mix everything, Yeah. menurut gue gitu. Gue juga nggak mau yang kayak dinilai orang boring mainnya gini-gini doang, dan jadi meribetkan karir gue yang kayak nggak mau aja invite Ninda, ribet banget mainnya dia. Gak usah dengerin kata orang sih men. Iya sih, iya. Gue itu kalau menilai musik itu bukan menilai dari genre lo apa, musik lo cocok apa nggak di tempat gue. Betul, gitu Gue loh. bukan ngeliat genrenya ya, gaya main lo cocok apa nggak di tempat Betul, gue. Gue betul. lebih menilai keseluruhan tuh ke situ. Tapi kalau gue sekarang udah di mindset gue seperti ini ya, Cilo. Musik itu kan bisnis yang nggak pernah mati ya. Betul. Regenerasinya juga cepet. Banget. Nah banyak orang yang langsung pengen melihat hasilnya. Padahal sebenarnya itu tadi gue bilang prosesnya itu cukup panjang dan sangat penting. Musik itu tuh bukan cuman sebatas karya, bukan sebatas lo cuman main nge-DJ, lo perform, nggak gitu aja gitu. Musik itu sebuah industri yang mesti lo bangun dengan baik sistemnya gitu loh, menurut gue ya. Jadi lo kalau sudah orang mengenal lo sebagai artis, sebagai DJ, lo harus bisa membawa vibe, lo harus create the vibe gitu loh. Banget. Kayak maestro malam itu. Iya, lo harus dan lo harus treat yourself seperti itu gitu loh. Lo nggak bisa yang kayak manjain crowd terus segala macam. Iya. Lo boleh idealis. Lo boleh idealis, tapi lo juga harus realistis, men. Iya nggak sih? Setuju. Karena kita running di bisnis ini gitu loh. Gue Jadi itu selalu punya prinsip namanya gimana caranya translate idealis gue jadi orang bisa dengar. betul, exactly. Gue sekarang udah di mindset gue seperti itu. Peduli setan lo mau nilai gue keren atau enggak, yang penting I make my own money from here gitu loh. Ya nggak sih? Betul sekali. Harus gitu. Cayo. Harus gitu kalau gue ya. Betul. Jadi boleh idealis penting. Penting itu. Itu harga pegangan. diri lo. Tapi jangan juga jadi menghambat lo. Iya, gitu loh. Tapi kalau satu genre yang lu harus pilih, Kalau lu lo pilih betul- apa? Yang lo suka banget hati lo. Gue tech house ya. Tech house. Gue udah merasakan mood itu dulu. Iya. Ninda pas main, Cong di sini aja Cong. Oke. Gue tech house. Gue bisa tech Lu house, zaman-zaman tapi gue- Dirty Bird ya Cong, kita Cong. Yoi, Dirty Bird. Zaman-zaman Iya, Dirty Bird kita cok ya. benar. Kayak bisa main techno, cuman kayaknya kalau untuk fully set gue main techno, wow, cadas banget. Dia aja ya. Dia aja udah Dia aja. Gue nggak mau selaki itu lah, jangan benjong-benjong banget lah gue gitu. Iya bener. gitu. Seru. Tapi kalau techno tuh kadang-kadang tuh emang nggak bisa langsung ditranslate sih men. Agak Iya berat. benar. Makanya gue Berat. bilang tadi niche market kan. Iya, niche market. Agak berat. Kayak Tapi satu hari tuh kayak kita pernah dengerin ada lagu di laptop siapa gitu kan. Langsung gue lagi kerja. Ini lagunya oke juga nih. kena Lagu gitu ya. siapa ini? Cilo kan. Keren ya. Lagunya oke juga. Iya. Dia keren loh, dia keren. Canda bro. Bercanda. Gue pulang kan? Kan dalam hati gue kan selalu di sini Cilo. Ya pokoknya gitu sih. Jadi ya boleh silakan pulang. Apa? Boleh pulang? Kan biarnya OTW.
Jadi sekarang kan umurnya jangan 25 kan? Iya betul. Ya, nah, kalau begitu pasti umur-umur yang Gue tuh selalu faking my age, tau gak sih? Iya, Bukan 25 publik. kan. Kalau gitu pasti mungkin ada plan untuk nikah Apa? atau mau plan untuk anak duluan atau Gini, gue itu mau menikah tapi nggak mau karena pressure society. Oh, pasti, Jadi pasti. just because Nah, temen-temen itu. gue udah pada nikah gitu, gue gue nikah bukan karena ada pressure. karena lo siap. Iya. Oh, enggak kalau lihat Siapa Karena sih dia siap? hamil duluan. Oh enggak. Masalah. Lihat Kayak nikah nggak ada yang siap deh. Enggak ada yang siap. Iya kan? Dari Apalagi cowok ya kan? Iya, Enggak ada yang siap. Nah tapi yang orang mau tahu, lu udah punya pacar belum sih? Nah, ini selalu gue menemukan pertanyaan ini, kenapa sih? Kenapa sih itu menjadi pertanyaan? Nggak apa-apa. Karena Pengen banyak tahu yang aja. secret admirer kayaknya malu. Iya, Masa baik banget sih? yang demen sama lu. Kenapa lu punya Tahu cowok? kita Banyak kalau banget. biasa pacaran stylenya bagaimana? Banyak banget Style-nya yang hardcore gitu. Apakah seperti siapa Tessa tadi? Atau Echilo enggak tahu. Iya, aku suka yang mature-mature kayak Ichilo gitu, yang rambut putih gitu. Cong, kita Kan udah berteman 10 tahun. Harusnya Echilo tahu dong. Mantan-mantan dia tahu dong, Bro. Jangan, please, lo ngomong lo ngomong Enggak. gini ya. Kayak tipe-tipenya aja. tahu, Kan tahu, bisa dong. Kayak tahu. yang kayak gini atau yang maskulin yang Oke, Nomor tunggu. satu selain good looking harus connect good sama looking, Ninda. Oke. pasti good Apa? looking. Selain good looking harus connect sama Ninda, harus Iyalah. ngerti Ninda. Cara connect gimana? Connect gini caranya. Shit, gitu. Harus ngerti Ninda. Kalau nggak ngerti Ninda susah. Kita minum dulu, terus lu jawab ya pertanyaan kita. Iya, iya, ya. oke. Kita I will habisin be fair. dulu, langsung Ya, habisin. cheers dulu yuk. Cheers. Cheers dulu. Enggak, gini loh. Mungkin karena gue selalu terlihat mungkin karena gue selalu terlihat sendiri gitu ya. Jadi gue sering mendapatkan pertanyaan seperti ini. Lo punya pacar gak sih? Atau lo sekarang udah jadi penyuka sesama jenis gitu? Anjay. Anjir. Oh, banyak loh yang mikir gue gitu. Dan Menarik tuh. Terus? Tapi kayaknya kayak kalau di depan cowok yang dia suka pas kayaknya stylenya jaim. malu-malu. Oh iya banget, exactly. Gue tuh Iya, gitu iya, sebenarnya orangnya Sedikit culun kayak- kalau Iya, gue tuh kalau di depan orang yang gue suka justru gue yang kayak Iya, apaan sih? gagap gitu. Enggak, abis Oh, itu tahu ya kalau enggak, biasanya abis itu bisik-bisik ke gue gimana, Cong? kayak malu-malu tapi bahasanya cong-cong gitu. Cong-cong, Gimana? yuk kabur yuk di sini kan. Temenin gue cong-cong. Kalau dia nggak suka dia kabur. Gue tahu banget. Aduh, iya lagi gue tuh ilfilan ya dari dulu ya. Iya. Nggak pernah sembuh lagi sampai sekarang. Serius loh? Seriusnya. Tapi terakhir sempatnya kan ada pacaran Hilang kan? feeling. Hilang feeling. Hilang feeling. Hilang feeling. Jadi mendadak misalnya lo lagi deketin, misalnya lo Jadi lagi kayak deketin cewek. tiba-tiba turn off gitu Tiba-tiba karena turn off satu kayak, aduh. kelakuannya yang bikin Apa sih? apa sih katanya kayak cringe gitu. Jadi jawabannya? Apa tuh? Udah ada belum atau Udah ada atau belum? dia Belum. OTW atau gitu. Gue nggak tahu OTW atau enggak ya. Gue nggak pernah tahu jodoh gue kapan datangnya. Cuman saat ini ya casual date aja sih. Karena intention gue kayaknya Udah berubah. iya umur sekarang Lu kayaknya go udah with the nggak flow aja lah ya. nggak Open gitu for juga. relationship, tapi Gue ya gue aja. gini, kalau semamanya lo tuh tahu ketika lo cocok sama orang Iya. itu Itu dari ada. pertama kali lo salaman berjabat tangan, Iya. lo tahu vibe itu ada gitu. Iya. Gue bisa long term nih sama, Iya, sama iya, orang iya, ini. iya. Iya nggak sih? Betul. Bener kan? Berarti kita ngomongin energi tuh. Iya. Oke, masuk ke energi. That's what I said. Yang Yes. itu energi. Yes. Energi tuh nggak pernah bohong gitu loh, ngerti gak sih? Kayak gue tahu nih ketika gue salaman dia memperkenalkan diri ke gue, oh nggak bisa nih, cuman sebatas ini aja, udah gitu loh. Jadi makanya sekarang gue kayak ya udah kayak soulmate nggak apa-apa, nggak ada salahnya kan? Paling nggak gue single tapi not available gitu ya nggak? Asik. Nanya zodiak dulu. Oh iya, oh iya dari pertama kali kenalan aku udah nanya zodiak kamu apa gitu. Scorpio enggak kamu psycho. Gitu. Zodiak kamu apa? Libra labil gila. Ambil gila. Sagittarius, inner psycho-nya kenceng gitu. Kalau Capricorn? Udah pernah kena orang Capricorn belum? Udah. Udah. Gimana? Keras. Capricorn tuh Keras lah. Apanya yang apa ya? keras? ulang tahunnya kapan? Desember Desember, 24 habis Sagittarius, sampai habis Sagittarius, Januari. Desember. Habis Sagittarius. Sampai Januari. Akhir ya? Akhir. Akhir Desember sampai awal 25 Januari. sampai lu kan deket-deket kan ulang tahunnya Gue sama gue. 26. Gue 26. Sebelum Capricorn apa Sagittarius ya? Gue.
Oh iya. Lu ulang tahun Desember juga? Lu 20 ya? 10. 10, oke. Iya gitu. Iya gitu. Kok bisa ingat? Iya. Iya. Gitu lah bro. Biasa. Gue juga ingat ulang tahun lu. Kapan sih? Oke. Iya gitu. Terus Cong, menarik nih Cong ngomong energi Cong. What do you know about energi Cong? Gimana sih? Energi maksudnya apaan kayak- nih? Energi apa nih? Energy drink. Ya nggak, bentar. Godek energy drink. Apa Gue enggak Karena ini setah. connect nih dari nature, energi. Kok kita random banget ya? Nggak Kena apa-apa, bir. Tapi seru kan? Nggak, maksud gue kayak gue tuh jadi gue sekarang dalam berteman aja sangat picky loh. Kalau dulu kan kita bergaul seluas mungkin ya biar kayak wah dia gaul, pergaulannya bagus. Kalau sekarang gue sangat picky gitu loh. Close friends gue tuh bisa dihitung pakai jari. Iya. Karena ya itu gue berteman berdasarkan energi sekarang. Iya. Kayak vibe lo cocok sama gue, enak. Lo nggak bikin gue gimana-gimana, punya perasaan-perasaan yang bikin gue senewan gitu, aman. Udah lo temenan sama gue gitu. Nggak mau drama-drama segala macam. Udah tua, drama. Udah tua, ya kan? Katanya ber-25. Ya ampun, aku lupa loh umur. Aku sampai lupa. 25 udah tua lah. Oh, 25 udah tua, iya. Biasa dulu. Belum lah. Zaman dulu kita nikahnya 15 gitu kan. Iya. 15, 16 Oh iya. Iya, era baru beda ya. Nikahan dini ya itu ya 15, 16 gitu ya. Sinetron dong. Ya energi nggak pernah bohong. Kayak tadi gue bilang, pasangan itu reflection energi lo Itu sebenarnya. menarik banget tuh. Kayak nih ya, gue lepas nih botol. Ini Ecilo, ini bini nih. Tuh. Tuh. Ya kan nggak bocor. Betul. Tapi kalau lo nggak cocok, ini botolnya longgar coy, bocor kemana-mana ya kan. Kok blok? Diselingkuhin lo nanti. Ya dong. Diselingkuhin kalau kayak gitu. Kalau longgar ya kemana-mana. Iya kemana-mana selingkuh ya kan. Bukan cabang di mana-mana gitu ya. Gitu. Terus kalian nyindir tuh. Ya kalau ada yang merasa tersindir ya udah ya bukan salah aku dong. Aduh, no comment gue. Pecah banget. Ya gitu. Tapi emang enggak sih, Nen. Apa sih namanya? Maksudnya kayak apa namanya? Bukan sharing sih. Maksudnya kayak gue sama bini gue yang sekarang Klop banget kan? Klop banget, gak pernah berantem, santai. Maksudnya Oh, kayak justru kalau lo gak pernah berantem ada yang salah tuh. Iya, gue juga pikir kayak gitu. Enggak bosan. Enggak kok bener. Enggak, beneran. Liberal Tapi lagi ya? emang Iya. ini Emang aja ya enggak. kayak Ngalir. flow-nya enak aja. Iya, dia kadang-kadang kesel, abis itu udah clear that day. Ngerti gak sih lo? Enggak, Itulah ya. bagusnya Libra bro. Clear that day. Tetap loh dia jualan diri loh. Jadi gimana? Jadi Yang gimana? tadi kita sebut. Dia apa sih? Oke, Iya. Itu ngaruh loh. Ngaruh banget. Dan semakin kita bertambah umur kan Apakah itu energi, apakah gue yang tambah tua? dua-duanya. Dua-duanya. Jadi kayak lo sekarang menghindari drama, akhirnya segala sesuatu lo komunikasikan gitu. Tapi Sebaik kalau mungkin. omong energi kayak apa? Di Korea kan budayanya kan ke Buddha tuh. Mostly orangnya Iya, Buddha. iya. Jadi mesti Buddha. Walaupun mereka nggak ada religion, tapi secara budaya kayak ada Budanya gitu. Ada budaya religion Budanya. Jadi kalau kita sebelum nikah kan biasa orang tua itu ke temple bro. Oke. Ke temple harus ketemu si Mong. Mong. Mong bahasa Indo apa sih? Iya, Mang ini Sauli. apa? Biksu. Soli. Anjing dari kemarin kita ngomong itu nggak tahu-tahu ya. Goblok. Mau apa ya? Ini Solin bro. Cong, kita harus nongkrong bareng lagi nih, Iya Cong. dong, ayo. Terus. Selama, Cong. Mereka suka nanya. Emang Nih, hancur, men. denger Emang dulu, hancur. anak gua mau merit. Habis itu Anak lo mau merit? Misalnya anak gua mau merit. Nah, ini orangnya nih misalnya. Habis itu mereka nanya, habis itu si biksunya nanti mereka ada formula dong. Mereka hitung-hitung, mereka jawab, ini tuh ada api. Elemen kan? Iya, Elemen habis hidup ini lo. tuh ada misalnya ada batu, ada Iya, airnya, iya, ada iya, apanya. iya. Harus cocok gitu. Itu energi juga kan? Iya, itu energi. Iya, kayak gitu. Based on that things yang kayak gue tuh banyak apinya katanya. Gue juga banyak apinya. Oh ya? Coba kita tempel kayaknya kita bisa tukaran. Jadi kalau api cocoknya sama apa? Air. Air. Dan bini gue air, gue api. Kalau batu Kalau itu gue tahu, gue cocoknya katanya air. Gue air. Water. Kita kayaknya Batu apa ya?
Batu. Batu apa? Batu. Batu apa ya? Batu apaan men? Tadi lu ngomong Bro, batu gue kan? kencing bro, gue nggak tahu. Iya. Gua nggak tahu Batu karena apa? gua Dia nggak ngomong batu anjing. bisa Batu. batu apa ya? Gua nggak tahu. Batu. Batu. Batu apa cocoknya? Elemen batu tuh. Gue break dulu kencing men. Iya, iya. Batu apa? Nah, Aduh, si seru-seru. lagi Echilo kan lagi nggak ada. Kita ngomongin Echilo aja. Mantan dia gitu. Gak ada, gue cuma kenal mantan dia satu, habis itu dia pacaran ya sama bininya. Bohong. Kalau nggak salah ya. Bohong. Gak tahu gue. Banyak Sumpah kok. gue udah lama gak ketemu dia soalnya. Gue tuh kayak ketemu Echilo, ntar dia tanya dia, gue Ini ingatan rolling terus ya. Ini rolling. ingatan gue tuh udah lumayan agak terkontaminasi dengan residu zaman dulu. Sama. Ya. Baik yang nge-skip Aduh kan. gitu. Iya. Memori yang ini kemana ya? Aduh. Gitu. Padahal ingat tapi Padahal ingat tapi kayak sekilas doang. Iya. Iya. gitu. Oke. Ini setelah ini siapa? Ada lagi? Nggak ada abis ini. Kan kita kan 4 jam hari ini. Nggak, jadi elemen tuh ada apa aja sih? Air, api, tanah. Jadi ada tanah. Ya tanah, Tanah apa batu kali bro? Tanah batu. earth kan, Iya. fire, Air, earth. fire. Terus Nah, ada sky mungkin nggak ada, air. nggak ada. Udara. Kok udara? Udara ada dong. Ada ya? Iya, ada ya? Ada ya? Angin. Angin ya? Terus apa lagi? Udah. Bukan ada 5 ya? Ada 5 elemen. Apaan? Oh ya ada lah, pokoknya gitu-gituan. Ada juga kayak lu dulu binatang, lu kalau lu binatang. Kalau jadi apa binatang gitu. apa ya? Reinkarnasi ya itu ya. Maksudnya kayak mereka bilang kayak kalau gua Tunggu ada Echilo. Iya. Sorry. Ini kan karena batu. Tadi kita lagi ngomongin mantan lu sih, tapi udah kita omongin. Udah kita bahas. Nanti ditayangin ke Ya, depan. nanti kalau udah publish lu bisa nonton tuh. Iya. Iya. Sama bini lu aja sekalian nonton bareng gitu. Gita maaf ya. Anjir. Kita tuh setelah sekian lama ketemu lagi di Kilo kan? Iya. Ya kan? Lo MD situ. Kayak udah berpuluh purnama gitu ya. Berpuluh-puluh purnama muncul lagi. Apa sih namanya? Muncul lagi. Kilo lah. Enggak purnama tuh apa? Purnama. Purnama tuh bulan Bulan. purnama. Maksudnya berpuluh-puluh tahun. Full moon. Oh iya. Kayak apa? Lama Kayak Ya udah istilah lama, gitu. iya. Slang. Kita kayaknya harus buka kelas Kamus. bahasa Indonesia. Iya. Iya. Mau saya ajarin? Mau saya ajarin? Saya ngajar loh. Ada apa? Terserah mau bahasa Indonesia, mau DJ saya ajarin. Dari energi ke bintang, sekarang gue mau nanya, project lo yang terbaru apa, Cong? Nggak ada sih. Itu yang back to back kemarin sama Miss Universe siapa namanya? Elvira. Elvira. Iya. Itu gimana tuh? Jadi tahun lalu gue dapet kesempatan untuk membuka apa ya skill baru lagi di dalam hidup gue, Cie. ngajar. Ngajar. Nggak nyangka lo gue bisa ngajar ternyata. Bisa lah, Cong. Nggak semua orang bisa ngajar loh ternyata. DJ gitu. Ngajar DJ. Kayak gue baru menyadari bahwa gue bisa ngajar gitu loh. Kayaknya harus kerja sama pendeta itu deh. Jerry. Pendeta Gary. Pendeta Yeri, jadi lu ajarin DJ. Habis itu pendeta Yeri kan bisa bilang ke orang-orang, membantu orang yang dari narkoba gitu. Oke. Lu ajarin DJ, mereka bisa find music gitu, talent. Oke. Bisa. Oh, iya. Bisa. Ntar gue ngomong sama bisa. Jerry. Bisa nanti kita olah gitu. Kita olah. Iya, akhirnya gue dapet kesempatan untuk ngajarin baru 2 orang sih. Cuman happy banget karena ngelihat orang yang tadi nggak bisa sama sekali jadi senang. bisa. Ada kepuasan tersendiri juga gitu loh. Kayak oh my god, anak gue. Itu luar biasa loh. Itu gue Kebanggaan kayak I feel like orgasm man. Pantesan gak pecah. Gitu aja udah orgasm ya. Iya kan? Gitu aja udah orgasm ya. Enggak, kayak punya kepuasan Iya. sendiri gitu loh, anjrit. Iya, Lo yang tadinya nggak tahu apa-apa, terus lo belajar ya udah, dan dia juga kemauannya kuat. Jadi nggak susah. Nggak Ada kata gue bukan masih single. kesulitan. Jadi ada murid-muridnya sudah ada yang main di. Udah. Oh sudah ada. Udah ada. Si Elvira ini main beberapa kali sama gue sih, masih sama gue. Cuman dia udah oke. Terus Cong, pendapat lo itu kan ini kan gue yang lumayan ngelihat lo ini ngerubah banyak stigma. Stigma salah satunya tuh kayak misalnya kayak apa namanya, kan dulu kan DJ kan banyak yang you know lah, yang half boobs and half itu. Lo DJ itu tete. justru yang
ngebentuk yang nge-changing menurut gue ya. Lo banyak nge-changing, oh DJ tuh nggak mesti kayak gitu men untuk part cewek. Ngerti gak sih maksud gue, untuk perempuan tuh nggak mesti kayak gitu. Lo bisa kasih, lo Steph, lo bisa kasih quality music atau apa segala macem. Lo message lo tuh buat yang pengen belajar DJ tuh, buat yang kayak gitu-gitu tuh gimana sih men? Ya. Semua orang tuh sebenarnya menurut gue bisa jadi DJ asal lo suka musik dan lo mau belajar. Lucunya, tunggu sorry gue potong. Lucunya gue pernah ketemu DJ cewek. Dia bilang, gue gak suka musik gue ditentuin sama manajer gue. Iya. It happens. Itu terjadi di industri loh. Tapi gue ditentuin. Ada gitu ya. Ada gitu. Dan gue bilang, hah? Enggak, gue itu Terus lo random. nge-DJ ngapain gitu loh? Itu dia bilang, For business gue only. gak ngerti. Jadi gue ketemu waktu itu tuh pas gue lagi, gue kan suka latihan di random tempat kan. Ya, maksudnya kayak ya udahlah datang aja random tempat. Tau-taunya ada DJ cewek, terus gue tanya, nge-DJ udah berapa lama? Dia bilang, oh udah setahunan, dia bilang kayak gitu. Terus gue tanya, terus lo mainin lagu apa? Gue mainin yang kayak gini-gini. Nah dia bilang, terus lo nyari sendiri apa segala macem? Enggak, gue udah tentuin sama manajer gue. What? Buat gue kayak Banyak banget men. Iya ya. Cewek. iya. Enggak, maksud gue, lo punya message apa sih buat nge-changing itu? Gue punya hope sama lo nih. Gue gini ya, Sedikit sih. gini. Ini based on my journey ya, yang kayak gue ngajarin si murid gue ini, gue yang pilihin sebenarnya lagunya. Ini lo pilih lagu, gue kasih beberapa lagu. Kalau lo suka, lo pakai main. Kalau nggak suka, jangan dimainin. Oke. Terus gue kasih tahu pattern lo ketika set gini ya, dari drop nih. Oke, dimainin. Akhirnya dia mandiri tuh ngulik sendiri gitu. Terus gue bilang, semua orang tuh bisa jadi DJ asal lo suka musik, lo mau belajar. Setuju. Ya nggak sih? Setuju. Lagi zaman sekarang banyak sekali DJ. Ya. Wow, ada 5.509 juta kayaknya DJ di Indonesia. Iya kan? Betul. Musik selector segala macam. Nah tapi tergantung. Kalau lo mau konsistensi di dalam dunia per-DJ-an, lo pengen lama, lo pengen long term, itu yang tadi gue bilang. Lo harus build sistemnya dengan baik. Lo nggak bisa asal show to the world, I'm a DJ, I'm ini. Ini masih aja yang tertipu. Quality man, quality nggak pernah bohong. Bener banget. Gue soalnya ngeliat apa ya, maksudnya kayak, aduh, kok masih ada yang begitu ya? Gitu, sedangkan zamannya udah berubah. Iya. Men. Tapi gini ya, gue tidak pernah judging ya sama DJ yang jualan penampilan gitu segala macam. Gue nggak judging, karena lately gue juga suka dapet message, lo sekarang ini ya fotonya, dan gue digosipin sama DJ senior loh. Siapa? Ada deh. Masa gue mau sebut mereknya? Abis ini Cong ya? Iya. Gue pernah digosipin sama DJ senior yang kayak, gila Ninda fotonya bikini semua. Dude, gue pakai baju tuh udah sesuai tempat. Iya. Benar. Gue pakai bikini di pantai, nggak juga gue pakai bikini di DJ booth gitu loh, ngerti gak sih lo? Iya gak sih? Betul. Terus gue dibilang yang kayak, dia lagi jualan. What the fuck? Gue pikir otak lo udah semaju itu loh. Setahu gue Ninda gak pernah jualan men. Gue Iya, temennya Nyet. men. Lu buktiin dari manapun ya, siapa yang bisa? Ninda gak pernah jualan, Ninda temen gue. Terus gue yang kayak, Ninda lagi jualan aja deh. Gila ya, orang mikirnya sesempit itu. Gue nggak mungkin lah pakai bikini di DJ booth gitu. Gue pakai bikini ya di pantai, di pool segala macam. Kalau gue mau nunjukin badan gue, so what? Lu Yalah, juga emang kalau itu punya tempatnya, bikini. lu kalau punya badan kayak gue juga pasti lu bugil. Yakin gue. Gue Gue sih yakin. Sekarang juga pasti gue lagi bugil. Kalau gue berotot, gini pasti gue juga Iya kan, iya kan. naik di Gue sini. kalau berotot juga gue ketawa tiduran begini gue. Enggak gitu. Tapi kayaknya yang bagian sini jangan deh. Di-cut aja ya. Terlalu nyinyir. Enggak asli, gak apa-apa lah Nyong. Apa-apa Nyong. Nggak salah, gue juga Kan tapi sering. Enggak, itu emang, itu sering banget. Maksudnya kayak di Nasi Talk tuh sering gue obrolin. Maksud gue kayak, lu jangan nyinyir-nyinyir yang gak penting deh. Iya. Karena bukan profesi lu aja yang Iya. banyak digituin, banyak profesi lain yang digituin Iya juga, sih, gue tahu kok. sebel gue. Tapi sebenarnya kalau kayak memang musik juga penting, tapi appearance juga kan main Mendukung. di ya Gini ada loh. sebagai support Mendukung. kan. Cuman- misalnya si Marcel kan ganteng tuh. Tai. Iya. Nah, jadi kan ada supportnya gitu. Iya, kalau iya sih, iya. Iya, kalau nggak ganteng, Logically iya, cuman sejauh ini gue selalu
melihat kayak aduh teman-teman gue yang maksud gue mereka cakep gitu ya, tapi mereka nggak jualan penampilan banget kayak Steph, Apsara gitu-gitu kan, emang mereka quality gitu loh. Iya, quality. Justru nilainya malah tambah gede, bro. Iya, Pasti. Pada saat orang behave, gue mikir gitu. Maksud gue ini gue cara berpikir primitif gue ya. Misalnya kayak gue orang behave nih, gue ngeliat cewek gitu, dibuka-buka, gue malah gak jadi nafsu, men. enak kan, kayaknya tapi pada too saat much lo, gitu loh. pada saat lo tutup, lo interest, wah gila auranya. Justru gue ngeliat something yang, ngerti gak sih lo kayak beda. Kok orang itu aja sih gue. Tapi ya kembali lagi taste, Banget. taste nggak pernah bohong. Itu Kayak, kata iya kuncinya, nggak sih? taste, bener. Kayak kalau gue main di mana ya, luar kota, daerah, kota kecil lah, jangan daerah ya. Gue berpenampilan dengan seperti biasanya gue nge-DJ pakai kaos gombor segala macam ya, mereka yang kayak doang DJ-nya gitu lah. Serius ada gitu. loh? Oh, serius. Iya, Masih iya. ada seperti itu Iya, loh. iya. Nin, boleh nanya serius gak, Nin? Iya, iya, Lo boleh. pernah ditawar gak, Nin? Di Enggak daerah? sama sekali. Di daerah? Enggak sama sekali. Nggak pernah ada yang Mungkin kurang pembawaan ajar. gue juga gahar kali ya. Iya, Gitu kan. Ditampol sama lo karena kali ya? pakaian lu kayak gitu. Dan gue juga pembawaan gue juga bukan yang kayak Iya. Iya. Tapi jago ya, actingnya jago ya. Iya. Coba lu pakai buka-buka pasti ditawar. iya kan. Iya kan? Rata-rata gitu. Iya. Cuman ya, itu bad side-nya. Bad side. iya Masih harusnya yang orang-orang yang belum Mental. ngerti lah. DJ cewek luar yang gue paling suka penampilan tuh kayak Charlotte the Wit itu iya kayak ya kan ya itu santai kayak aja santai kaos aja gondrong, iya gitu tapi kan. lu jadi Ya udah, elegan lo itu dapet emang gitu loh. DJ gitu Iya. kan. Gue selalu berpakaian sesuai tempat sih. Kayak gue bisa nge-DJ blazer rapih banget, Iya, bisa. iya, iya, iya. Bisa yang kayak ya udah gue Kayak buat launching party. iya launching buat- party segala macam mengikuti tempat lah. Iya, iya, iya. Jadi nggak pukul rata bikini gitu-gitu nggak gitu juga sih. Kayaknya gue gak pernah lihat DJ yang pakai bikini gitu itu di Indonesia kayaknya belum pernah. Wah banyak dulu, Banyak, bos. men. Banyak dulu, men. DJ Korea juga banyak. Iya makanya banyak, tapi gue gak Banyak pernah lihat dulu, aja di sini di Indo. Nih, Banyak. Banyak. Siapa ya Banyak. banyak Udah gak usah disebutin. Banyak nanti abis ini gue sebut. Nah itu gue juga sempat beberapa kali di interview dan mengangkat tajuk tentang ini, Kenapa? membahas tentang lu kenapa menentang, gue nggak menentang DJ yang berpenampilan seksi untuk apa ya, mereka menganggap bahwa bisa mendapat privilege lebih kalau berpenampilan khusus seksi. Gue tidak pernah menentang sebenarnya. Menentang tuh. Menentang Melawan, kayak melawan. Oh tendang. Iya, kayak melawan. Melawan, kayak fight back. Iya. Kayak Kamus dong, kamus. yaudah kita ngomong bahasa Korea. Kamus. Subtitle ya, subtitle. Nah, sekarang kita pakai bahasa Korea. 안녕하세요, 코스프레께서. Apa? Iya, oke. Jadi gue tuh nggak pernah menentang, itu hak orang masing-masing. Lo nyaman berpakaian lo seperti itu ya terserah lo. Cuman kalau gue, ketika gue ada di balik DJ booth, fokus gue itu bukan penampilan gue, melainkan how to create the vibes, Betul. how to create the energy that night, ya kan? Poin lo kalau nge-DJ gitu kan? Iya pasti. Anjing, lo baca crowd gitu Iya kan? banget. Kayak penampilan tuh nomor berapa gitu. Seribu Jadi lah. iya, jadi kayak gue udah lah ya. Orang Tapi mau mungkin ngeliat ada gue. DJ juga yang Nah, merasa dengan- proud dengan, apa, waktu orang-orang ada kepercayaan dirinya habis itu meningkat betul. ketika dia Bukan, karena gini, kebanyakan orang yang ngasih nunjuk karena skill mereka tuh nggak sebagus itu sebenarnya. Iya. Jadi Dan- itu yang mereka tonjolin. Iya, Dan jadi Kebanyakan lagu-lagu mereka itu dipilihin. Jadi yang mereka bisa kasih lihat ya aset mereka itu. dan dibisnisin juga sama manajernya. Betul sekali. Nih, DJ gue cewek Yes. spesial size C. Iya. Serius loh. Manajernya urusan manajer itu. duitnya Size kencang C. itu. Jadi gampang itu dia nge-DJ, dia cuman Iya. Paling DJ dibayar 1 juta, dibaliknya iya, nah 40 itu tuh. juta ngentot. Itu benar. Nah, Wow. masalahnya biasanya nih DJ seperti ini harganya tuh tidak sesuai dengan, mereka matiin harga DJ kayak kita. Ya. Yang bener-bener DJ. Ngerti nggak lo? Yang kayak mereka bisa jauh harganya lebih murah dari kita. Iya. Nih, tapi gue bisa ngeliatin size C nih. Lu punya apa? apakah mereka bawa crowdnya? Apa mau apa? Enggak juga. Bawa crowd. Crowd Iya, crowdnya memang Iya, ada marketnya sih. iya. Ada marketnya sih Ada. seperti itu.
Makanya yang suka ngeliatin gituan ya. ada, Pasti ada sih. ada. Terus Enggak yang nihil juga ada. Iya ada. Tapi ya nggak di kawasan kita main Iya, sih. dan intinya emang dengerin musik. Iya. Iya, soalnya di Jakarta kan nggak pernah gue lihat ada DJ yang kayak gitu. Banyak bro. banyak bro. Banyak sebenarnya. Kalau lo ngedik gitu, ntar kapan-kapan kita jalan-jalan. Gue kasih lihat. Boleh sih. Nah, Boleh. kan kita bawa crowd Nanti ya. kapan-kapan Ini bawa crowd. aku pakai ini tambelan deh. Tambelan. Kamu nonton aku nge-DJ aku pakai tambelan sampai Enggak, bukan ngeliat. Maksudnya buat lo tuh ngeliat aja. Maksudnya kayak Iya biar pengen tahu aja kamu Biar ada tahu. referensi lain gitu. Oh ternyata ada. Oh banyak. Abis itu di belakang lu mau tawar juga bisa. Cuman enggak sih Nin, maksud gue kayak apa ya, kayak gue nih maksudnya kayak gue aja cowok, gue ngelawan stigma dulu almarhum orang tua gue, ngelawan stigma nge-DJ itu susah. Ngerti gak sih lo, apalagi cewek. Apalagi cewek. Dan gue background Itu susah. keluarga gue militer loh. Oh ya? Serem banget loh Nin. Keluarga gue tuh backgroundnya militer. Dari kakek, bokap, abang gue, saudara bokap gue tuh mostly militer. Keras ya berarti. Oh luar biasa sayang. Makanya kayak apa ya, untuk gue ngedongkrak stigma itu nggak usah jauh-jauh ke keluarga besar, ke nyokap gue aja tuh yang kayak ngapain nge-DJ, Iya. masa Gitu depannya dulu. apa. Oh ternyata akhirnya nyokap gue lately yang kayak gila kamu bertahan lama ya di DJ ya, konsisten mama. Aing kuat. Aing Iya kan? Kan sebenarnya lo mau kerja jadi apa aja tuh pasti akan ada stigma negatif di dalam Pasti, kerjaan lo. pasti. Tapi Ya, semua ada. sayangnya di DJ ini ya karena kita tidak lepas dari party, ya Iya. identiknya kan dengan Alkohol, glamour, alkohol, drugs. drugs, seks bebas, ya kan? Ya, Belum tentu identiknya juga. kan dengan hiburan. Padahal Jadi belum tentu juga ya. padahal belum tentu. Coy, gue nge-DJ jam 1 malam. Jam 10 malam gue tidur dulu. Gak kuat melek. Gue tuh biasanya jam 10 malam udah tidur tau gak lo? Jadi kayak Ya, kalau umur 25 udah gitu lah. iya aku bener-bener kok kamu pinter sih. Enggak, gue juga belakangan juga gitu sih. Gue kayak selesai main gitu kayak kok gue ngantuk ya. Masih antuk lah, gue sekarang jam 10 udah antuk. Gue Makanya gue tuh Gue kayak di sofa kalau kayak gini lagi tidur, tiba bangunin, udah ke kamar gitu. udah ya Allah kayak setiap ya semamnya dapat setnya jam 1 malam. Makanya gue sekarang nulis di Riders gue nggak mau main lebih dari jam 1 malam. Udah nggak kuat sumpah. Serius? Daripada gue dijebet gini-gini lo mau pilih mana? Hah? Lo mau gue main atau gue mau tidur? Serius, Udah nggak Cok? kuat, gue udah nggak bisa. Beneran. Nah ya udah akhirnya lambat laun gue kasih pengertian ke nyokap gue. Toh gue juga kan tidak pernah terjerat hal-hal yang merugikan, yang berbau kriminal Betul, gitu loh betul, di dalam karir gue sebagai seorang DJ. Jadi lo jangan pernah mengaitkan karir gue ke criminal things gitu loh. Enggak. Kalau lo emang beneran into it, ya ada hasilnya gitu loh. Membuahkan hasil. So far kan Iya. kita punya achievement masing-masing gitu loh. Iya kan? Iya Lo gak sih? dapat award nggak? Menang belum, cuman aku beberapa kali nominee. nominate. Techno DJ of the Year. Nominate. Nanti kita kasih lah NST Award. Nah, boleh loh. Sebagai apa? Yang Gue mau ngajak Ninda sih nanti Size cake someday gitu. sih. Saja. Kamu menghina A? Oh enggak. Gue belum lihat. Terus dia nggak, gue belum lihat. Gitu loh. Terus. Oke. Terus nih terakhir Apa nih, lagi? gue mau nanya nih terakhir nih. Visi lo untuk musisi dan industri itu apa sih nih ke depannya nih? Untuk lo dengan industri, dengan sekarang, dengan kondisi sekarang segala macem. Ini kan lagi pandemi, pelan-pelan kita ngelewatin. Visi lo apa sih ke depan? Apa sih cita-cita lo juga buat industri sebenarnya? Apa yang lo pengen? Agak panjang nih. Oke, ini panjang ya. Visi aku adalah 2 jam lagi. 2 jam lagi. Oke. 3 menit. Lanjut. Oke, translate. Oke. Visi gue ke depan yang jelas gue tetap mau berusaha memperbaiki diri lebih baik lagi. Amin. Gue pengen karir gue tuh panjang di dalam industri musik ini. Gue pengen build satu event yang eco-friendly, yang bisa
nge-guide DJ luar dan DJ lokal yang super keren seperti Kita ngobrol lo. habis ini kalau Eko Iya, Friend. iya. Kita ngobrol. Gue udah baca tuh tentang itu tuh, gue langsung kayak Kita anjing ngobrol Ninda habis nih. ini. Kita ngobrol Bisnis lagi. ya, Iya, emang kita otak ngobrol kita lagi. cuan Iya. loh, ya kan? Kita ngobrol habis ini. Yoi. Terus. Gue pengen build satu event gede yang mungkin bisa dibawa ke kancah internasional ya, hopefully. Ya, amin. Gue pengen semua orang tuh dapat kesempatan. I mean like kayak DJ atau musisi baru yang baru mau memulai karirnya, gue pengen semua orang dapat kesempatan yang sama di dalam industri musik. Asal lo benar-benar fokus, asal lo benar-benar intuit dan lo respect dengan kerjaan dan musik gitu loh. Yoi. Udah sih, gue nggak muluk-muluk. Yang Udah, penting cukup. Udah cukup lah, udah 3 menit kan? Masih 30 detik lagi. Oke, terakhirnya bintang kamu apa? Ada kan yang kalau mau tanya dari kita bertiga apapun itu? Kalian. Salah satu atau bertiga langsung terserah. Apa message buat NST lah. Iya. Enggak. Gue pengen nanya gini ke kalian. NST ini bakalan niatnya long term atau cuman iseng-iseng semata? Long term Oh, dong. long term lah. Long term. Lo tau gue kan? Karena menurut gue ini lumayan apa ya? Proper sih untuk, Pasti. iya kan? Pasti. Amin. Untuk ngajak orang berdiskusi, berdebat. Kalau kita tentang turun energi tangan gitu. harus ada perubahan. Oke. Asik. Mantep punya lo bang kalau dilihat-lihat. Bang. Pecah banget. Gue sampai kencing. Men, ini pertama kali edisi gue sampai kencing. Sumpah. Gue pegang kuat. Sumpah ini beneran gue kencing. Gue pegang kuat men. Gara-gara batu. Aduh. Gara-gara batu tuh. Gue anjing baik batu. Batu elemen. Coba lo bayangin. Anjing juga lo kalau dipikir-pikir berelemen batu. Aduh. Oke, terus? Tapi seru. Gue suka sih ada di obrolan kali ini karena quality talk juga, ngobrol sama kalian, visi misi segala macam, energi zodiak semua di dalam. Nantinya sih kita sih pengennya juga jadinya sih nanti kita ada festival juga. Makanya gue mau ngobrol sama lo nanti kita di sini. Yes. Kita harus build something bigger. Yoi, karena satu scene juga udah mulai redup kan, Iya. tempat nggak banyak. Tempat nggak banyak. Terus kayak buat gue ya satu identitas DJ selain lo produce your Musik. own music itu event sih. Lo bikin Banget. event. Pasti. Banget. Jadi itu trademark lo gitu ya nggak sih? Kalau gue. Setuju. Karena gue sempat bikin kolektif gitu sama Steffi sama Claudia, tapi Claudianya udah cabut ke Claudia Miami. Jaramillo. Salah lo bacanya. Apa? Claudia Haramijo. Haramijo, oke. Haramijo, Colombiana kokaina. Claudia Haramijo, Iya. Colombiana Jadi gue sempat kokaina. bikin kolektif sama mereka bertiga tapi nggak berjalan lama. Kita sibuk masing-masing. Nah, dari pengalaman gue itu gue pengen belajar lebih evolve lagi, build something bigger than that, yang kayak mungkin mencakup tentang si eco friendly ini menarik sih menurut Sebenarnya gue. kalau kenapa kita mau ada event karena misalnya kita voice out terus nih dari media atau YouTube gitu, kita mau seperti ini, kita mau seperti ini, dan mungkin orang mendengar apa yang kita obrol gitu. Tapi menurut gua dengan ada festival atau event dan mereka bisa datang, itu mereka akan menerima apa yang kita omong dari skin mereka. Iya. Itu akan mungkin sedikit-sedikit kita akan berubah budayanya, Iya. visi misi yang kita mau jalanin. Apalagi Kalau di Korea kalian punya festival kayak festival music tahunan gitu nggak? banyak, Banyak ya? banyak. Gue banget. kalau underground Korea agak gak ngikutin Banyak sih. banget. Banyak ya? Korea gede banget. Karena kemarin terakhir tahun 2018 ya kalau gue nggak salah gue sempat main di Wonder Fruit kan. Thailand. Sama di Tuan Ji ya? Enggak gue. Gue duluan. Dia duluan. duluan. Hampir gue mau telepon dia. 2018 itu gue main di situ, itu gue sampai kayak wow, kalian keren sih. Unik loh itu. Unik sekali itu kayak Festivalnya. Burning Man tapi versi Asia, ngerti nggak lo? Jadi kayak konsepnya mateng banget dan gue nggak nyangka itu ada di Asia gitu loh. Nah baru tahun berikutnya Rinduan Ji dan Sunset People Project ya. Kalau kita nanti kita bikin dulu, nanti dari luar yang ikutin kita. Yo. Oh iya. Amin. Amin. Makanya kita kumpulin awareness dari podcast, dari apa.
kumpulin traffic. Karena kan kalau misalnya mendadak kita bikin event kan langsung ini cut ya. Mendadak bikin event langsung orang suka kaget, oh ini siapa nih? Iya benar. Kayak Ya semoga dari NST ada juga orang seperti yang sudah terkenal, ada juga yang baru naik dari atas dari bawah air kita. dari bawah air sampai ke atas batu. Iya, dapat ya. Nanti ada apinya, ada apinya. Semua kita masukin gitu. Iya, bisa. Nin, bisa. pertanyaan terakhir Nin. Lu ada gak sih message terakhir lu kepada ya yang cewek-cewek di luar sana yang pengen jadi Kayak lu gitu. kayak lu? Apa tuh kayak gue tuh gimana kayak bencong gitu. Ya bisa juga. Bisa juga kayak gitu. Ya, guys, sumpah ya aku bukan bencong. Nggak, terus Ada nggak apa pesannya? pesan? Mau jadi kayak gue? Maksudnya- Nanti aku bikinin tutorial ya guys. Gitu. Maksudnya yang pengen punya profesi kayak lu? Oke. Apa yang harus mereka lakuin? Oke, ada. Dengar baik-baik. 2 Buka jam ya? telinga. Buat gue tuh nggak pernah muluk-muluk ya. Gue salah satu orang yang lumayan senang mencoba hal baru. Tapi gue tahu apa hal yang mesti gue fokus dan menjadi konsisten gitu kan. Kayak seperti DJ ini gue lumayan konsisten. Ya. Jadi kuncinya adalah konsisten dan apa lagi ya? Kayaknya itu aja deh. Konsisten ya. Tapi kita lihat kayak confident-nya ada. Iya. Habis itu kayaknya Emang sih confident Ninda. enggak emang confident, tapi kayaknya sih ada dalam hati kadang-kadang dia nggak confident gitu. Tapi Benar. dia Benar. kayaknya kayak Gini. confident. Tapi sebenarnya itu deep inside jadi habit. gini, Iya, betul. iya. Gini loh. Percaya nggak sih gue tuh orangnya cukup insecure loh. Iya. A lot of things yang menurut gue nggak cukup baik untuk dan gue nggak capable enough untuk berada di tempat gue sekarang, ngerti nggak lo? Kayak banyak keraguan lah. Itu mungkin trauma masa kecil gue ya, gue nggak tahu apa itu, masih gue find out, makanya gue sekarang percaya energi segala macam. Jadi, tapi untungnya, kenapa lo bilang confident dan bisa menjadikan kebiasaan? Gue itu bisa mengcover keinsecurean gue itu dengan kepercayaan diri. Jago Jadi kan setiap, bukan cowok. jago. Boleh juga loh kalau boleh juga. Energi. Tapi benar. Lo tau nggak? Nggak tahu. Kenapa gue masih nge-DJ sampai sekarang? Kenapa? Setiap gue mau nge-DJ itu gue masih nervous sampai sekarang. Masih nervous. Lo ada ritual-ritual gitu gak sih sebelum lo nge-DJ? Gue selalu gini nih. Karena gue tuh panikan orangnya sebenarnya. Gue panikan dan gue harus ngatur nafas gue. Gue selalu ngetok dada kiri gue 7 kali. Selalu. Kalau besok 8 kali aja. Oke, biar lebih pede ya. Kalau nggak 7 kali nggak berhasil tuh? Nggak tahu, gue juga dari awal. Karena gue mesti breathing normal 7 kali. Dah baru abis itu gue bisa perform. Abis itu gue tuh masih nervous sampai sekarang setiap gue nge-DJ. Makanya gue masih dapat sparks ketika gue nge-DJ kan. Karena gini ya, gue cerita dikit nih tentang perbedaan DJ sama musician. I mean like kayak for the band. Iya. Susahan DJ apa band menurut lo? Susahan ngeband. Susahan ngeband. DJ sih sebenarnya. Iya nggak sih? Nih ya, gue kasih contoh. Lo DJ mau perform, lo tuh mesti ngegerakin Iya ratusan. benar. DJ. Kalau lo musician, Iya. lo cuman main notes yang sama, orang joget. Iya betul. Lo mainin itu aja hal-hal yang sama gitu berulang-ulang. Orang yang kayak tetap gitu. Iya betul. Tapi kalau DJ lo mainin lagu lain, moodnya berubah lagi. Iya, Ini lo- lain. lo Tiba-tiba mulai dari ada yang lagi. mundur. Iya kan? Gimana cara nariknya Tantangan, lagi? makanya gue masih nge-DJ sampai sekarang. Itu tantangan buat Iya. gue. Mulai dari Buat orang nge-build duduk, mood makan, orang tuh susah sekali sampai loh. joget. Iya kan? Apalagi DJ F&B. Lo harus maintain orang makan biar nggak kekencan anjing nih orang gue lagi makan diburu-buru gitu kan. Nggak mungkin kan pasang lagu dudung gitu kan. Pas Gue gini. start dari FNB sih dulu. Iya kan? Pasti yang bagus-bagus. Iya kan? Astagfirullahaladzim ini mau tutup apa gimana mbak gue diusir ya. Gitu loh. Terus. Jadi kayak buat gue tuh jadi DJ sampai sekarang masih ada tantangan-tantangan yang menurut gue masih mesti gue rasain dan mesti gue jalanin gitu loh. Dan ya udah gitu aja sih guys. Udah ya tidur dulu. Susah didapat ya nge-DJ Iya emang. susah.
vibe-nya, mood-nya. Nggak segampang itu, karena orang mikir kan ya lo main musik doang, cuman Karena play capek ini. men, gue kadang-kadang. Tapi gue lagi tahapan, kalau dari gue sendiri sih gue lagi apa ya, tahapannya lagi, aduh gue lagi stop dulu deh main F&B, ngerti gak lo maksud gue? Kayak lagi emang fokus Produserin. produserin, emang lagi fokus ke situ Tapi aja nggak sih. apa-apa lah, bagus lah. Lo memang kayaknya berbakat di situ, karena DJ dan produser itu kan dua hal yang berbeda ya. Iya, dua hal yang berbeda. Dua hal Orang yang tuh suka berbeda. nggak notice itu loh. Padahal itu dua hal yang dunia Itu yang dua beda. hal yang berbeda and there's nothing to do with that gitu loh. Maksud gua kayak ketika lo memang ada orang yang berbakat produce, lu salah satunya. Kalau gue Thank you. Lu juga berbakat. berbakat on purpose. Gue tuh bikin musik kalau on purpose. Gue nggak bisa nih yang kayak lo tiba-tiba nih, mungkin lo balik dari sini lo tiba-tiba terinspirasi apa gitu. Gue bikin lagu dole re mi sol so la se gitu. Lo bisa gitu kan? Kalau gue on purpose. Ya, sih. Bapak ada lagi gitu. Iya, saya baru sampai. Bapak nggak telat kok, aman-aman. Terus, iya. Terus ya kan, tapi kalau DJ ya udah. Kalau lo memang lebih ke performer, being DJ is enough for you. Tapi kalau lo produce itu udah another chapter. Enggak sih, gue kayak pengen ningkatin itu aja sih. Maksudnya kayak gue kayaknya udah cukup deh buat di local scene. Ngerti gak sih lo? Gue pengen Benar. ya bukan Make a move, sombong, something bigger lah. something Iyalah. bigger lah. Ngerti gak sih? Harus Kayak- dong. Masa lo mau stagnan di situ-situ aja karir lo, ya nggak sih? Betul. Kayaknya udah, maksudnya makanya gue bilang, gue lebih nyantai sekarang. Gue nggak ngoyo. Oh, gue harus main di sini nih, nggak harus main di sini. Nih ya. Gue cerita sedikit. Saya kuesin dulu ya. Silakan. Enggak. Mau ngasih dulu nggak? Boleh. Apa tidur dulu ya, tidur sore dulu ya. Nih ya, kayak I have my publish rate. Iya, lu juga sama. pasti ada gitu kan. Gua juga. Terus Gue juga ada. kayak maksud gue orang-orang banyak yang lo kemahalan banget lo nge-DJ segini. Udah bukan di level gue yang gue mesti nge-DJ kesana kemari, gue dibayar harga temen, nyat semua orang temen gue gitu. Iya. Mau sampai kapan gitu lo stagnan di situ? Gitu loh, ngerti nggak lo? Pasti sama yang lu ngomong waktu itu. Jadi lebih baik Mau- gue nggak mau main di cerita mana. gua? I will, tapi habis gue selesai ngomong, Iya, iya, boleh? iya. Cih, bercanda. Enggak, bukan Mau kencing dulu deh. bukan Iya kan? masalah. Aduh, seru lagi nih. Iya seru lagi, panas lagi. Bukan, maksud gue kayak bukan masalah publish rate. Part 2. Part 2 bukan masalah publish rate atau apa sih. Cuman orang harus mulai menghargai capek loh kita. Capek loh. Iya. Kita produce, Produce. kita naikin nama kita itu capek. Betul, untuk sampai ada di level sekarang tuh susah loh, Susah, effort nggak loh gampang gitu loh. loh. Jadi dengan lo harga temen lah, gue nggak bisa bayar lo segini. Nyet, gue mendingan gak usah main sih daripada resiko gue keluar, belum lagi covid nih sekarang. Iya. Antigen berapa, ini gue berapa. Ya bukannya perhitungan ya, cuman kayak gue udah memikirkannya udah sejangka panjang itu loh. Kayak lo jangan seenak mulut lo ngomong harga Iya. temen lah. Semua orang temen gue Jo gitu loh, ya gak sih? Gue mau harga temen sampai kapan gitu loh. Udah gak waktunya kita, ini jangan dimasukin ya tapi ya. Apa? Ya kali ya jangan dimasukin tapi ya. Ya gak sih? Capek lah. Iya, capek. Masukin gak apa-apa gak sih? Enggak, ini jangan dimasukin. Oh iya. Gak di record. Si Dodol. Maksudnya apa? Dodol. Kan masukin. Serius? Iya. Jangan lah Cong. Jangan lo coba apa-apa. Ya tapi di Orang Perlu perlu biar pendidikan buat mata orang kebuka. Enggak. Gue emang perlu orang tuh pendidikan perlu Iya. gini loh, Nin. Gue juga nggak kurang setuju dengan harga orang yang segitu-segitu aja, Cok. Kalau begitu nanti kita mulai lagi aja. Itu kemarin Ya, sedikit demi Dari awal. gitu. itu kemarin soalnya banyak yang gue ajak ngomong masalah kayak gitu juga. Masalah bukan lo aja. Iya. Masalah venue harus mulai ngehargain DJ-nya. Maksud gue kayak lo nggak bisa hargain segitu-segitu aja. Iyalah, gila lo. Iya, lo nggak bisa. Kayak karir kita juga nggak stuck di situ doang. Ini logik aja ya. Per night kilo, ini contoh nih, ini simpel aja. Ini logik per night kilo pendapatannya satu malam di weekend itu adalah 80 sampai 100. Sedangkan lo harus bayar DJ cuman misalnya kalau lo bayar DJ cuma 250 500 ribu, lo gila ya. Anjing sih. Ada Anjing, yang nggak mungkin kan? Ada bro. Ada tempat banget, kayak gitu. ada banget. tempat kayak gitu. Banyak. Gua Masih bola kok. Masih sampai 500.000. Ada kayak gitu. Bisa banget. Nah makanya gue itu atau kayak sharing profit. Kalau gitu gue coba deh 250. lo tambahin deh 30.000 gitu. Gue sih Tambahin gue lah, tambahin gitu. gue yang tanggung jawab kalau masalah kayak gini. Kalau misalnya kayak apa namanya masalah publish rate itu emang harus sih. Cok. Harus lah. Harus.
Bukan sombong. Bukan sombong. Bukan, Gue terserah lo mau ngomongin gue sombong atau enggak. Cuman gue udah di level dimana gue nggak mau lagi main iseng-iseng yang kayak just for eksistensi. Gue masih main di sini. Setuju. Iya kan? Ya. Cong, tidur malam. Paru-paru basah lo resiko kita tuh. Ya nggak sih? Tidur malam. Bener. Harusnya kita tidur ini menghibur orang ya gak sih? Iya. Lo kenapa ketawa Beb? Iya gak sih? Benar. Kayak gitu loh. Kayak Ini penting banget sih. iya, jadi kayak nyebelin sebenarnya. Kayak publish rate tuh, aduh orang tuh kayak nggak peduli gitu loh. Men. Nggak Kayak- peduli. Kayak oh lo harga segini. Lo harusnya dengan pendapat lo misalnya per malam 100 juta, lo harus udah mulai mikir, oh DJ dari yang baru misalnya harganya 2 juta, yang lebih gede misalnya 5 juta. Lo harus udah mulai segitu. Iyalah. Harus udah think like that. Kalau enggak ya enggak. Kalau nggak maju-maju, kitanya juga harus. Oke, kita yang majuin. Ayo dong, yuk jadi sponsor. Lo. Salah ya. Nggak, Kalau gitu thank you banget Ninda ya. sama-sama. Thank you, Ninda. Thank you. For having Thank me. you. Thank you. Ini paling lama kayaknya. Cheers dulu dong, cheers dulu. Thank you. Abis Cheers, mana cheers, nih mau cheers. lagi? Abis Masih ada ini nggak? ya? Cheers. Hah? Serius? Kalian? Beer zero. Oke, thank you ya guys.